Bab 1740. Lintian hanya melihat embun beku bebas es dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Bing Wushuang mengharapkan Lintian untuk mengatakan pada dirinya sendiri, tetapi yang bisa dia dapatkan adalah jawaban seperti ini. Dia segera menjadi suram. Kamu bilang aku sudah tua, dan sekarang berani mengabaikanku seperti ini. Aku bilang kamu sudah tua, bukankah kamu menyerangku? Bukankah kamu baru saja menyerangku? Lintian tersenyum pahit. Esnya bebas embun beku dan udaranya mendesak. Kalau begitu aku akan melihat kapan kamu bisa mematahkannya. Selesai mengatakan, es ini bebas embun beku dan lepaskan lingkaran cahaya untuk membungkus Lintian, tetapi momen itu dipatahkan oleh Lintian lagi, yang membuat es bebas es sangat marah. Lintian berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin peta. Mengapa terlalu mengganggu diriku sendiri? Saya tidak pernah menjadi satu-satunya yang menawarkan kepada orang lain, tidak untuk diancam. Es bebas embun beku silau cara. Lihat dirimu, Anda bertambah tua ketika Anda marah. Lintian menatap SS dan tidak bisa menahan tawa. Bing Wushuang ditangkap oleh Lintian. Lintian mengatakan sesuatu, dan dia marah. Jadi dia membuang semua jenis serangan, tetapi Lintian dapat dengan mudah menghindarinya. Akhirnya, Lintian tersenyum pada bola hitam kecil dan berkata, ayo pergi. Saya melihat bola hitam kecil mengikuti Lintian, dan Lintian melompat dan bergegas ke langit. Orang-orang itu bertanya-tanya kemana Lintian pergi. Orang ini, apa yang terjadi? Beberapa orang bingung, dan Hu yang lebih tua bertanya, kemana dia pergi, Patriark? Entahlah, es tidak ada embun beku selesai berkata, diusir, jadi kami juga mengikuti, sampai mereka bergegas, melihat Lintian berdiri di atas pedang batu besar, menertawakan mereka, kamu datang. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Embun beku bebas es itu merasa bahwa Lintian memiliki firasat buruk, dan Lintian tersenyum dan berkata, pada awalnya, saya tidak tahu apa yang harus menggunakan pedang batu ini, tetapi sekarang saya mengerti. Apa maksudmu? Es tidak memiliki embun beku, dan Lintian si tertawa, pedang ini adalah formasi, dan membentuk kekuatan tersembunyi, yang menutupi ruang tertentu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan Lintian si tersenyum, tidak apa-apa, Anda akan mengerti nanti. Selesai mengatakan, Lintian mengambil bola hitam kecil, tiba-tiba melompat, bergegas ke kehampaan, lalu menghilang. Tuan, ini, Penatua Hu terkejut, dan tetua lainnya penasaran dengan hilangnya Lintian yang tiba-tiba. Es bebas embun beku membeku dengan cara yang berat, kamu di sini untuk menunjukkan padaku. Selesai mengatakan, SS juga terbang ke dalam kehampaan menghilang, dan Lintian berdiri berkeliaran di sebuah istana, dan berkata sambil tersenyum, di sini, ada begitu banyak hal baik. Di istana ini, ada berbagai macam bahan. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa batu nisan para leluhur. Bola hitam kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bos, bagaimana Anda menemukan tempat seperti itu? Baru saja ketika saya datang ke pedang ini, saya menemukan bahwa ada fluktuasi kekuatan, jadi saya menemukan istana ini. Lintian berkata sambil tersenyum, bola hitam kecil itu menghela nafas, kamu lebih kuat dari pencuri itu, bos. Pencuri, Anda membandingkan saya dengan mereka. Lintian membenci, dan bola hitam kecil itu berkata dengan canggung, bos, aku berbicara omong kosong. Pada saat ini SS masuk, dan wajah marah, dan Lintian menertawakannya, ayo. Apa yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Beri saya gambarnya, dan saya akan pergi. Jika tidak, hal-hal baik di sini tidak dijamin. Lintian melihat sekeliling, matanya aneh. Lihat gigi-gigitan gas bebas SS ini, kamu, benar-benar penuh kebencian. Mendengar ini, Lintian menertawakan Es Wushuang. Apa? Ada komentar. Petik 2. Bisakah kamu percaya aku membunuhmu, nak? Esnya bebas embun beku, dan Lintian berkata sambil tersenyum, ayo, aku lihat saja. Es tanpa embun beku tahu apa yang tidak bisa dilakukan dengan caranya, jadi dia berkata dengan dingin, nak, apakah kamu tahu di mana ini? Taruh barang-barang. Selain meletakkan barang-barang, itu juga merupakan tempat tinggal para leluhur kita yang berturut-turut. Lintian melihat sekeliling sambil tersenyum. Bertahan, apakah kamu masih hidup? Petik 2. Omong kosong, tubuh mereka mati, tetapi jiwa mereka masih ada, jadi jika saya memanggil mereka, Anda akan mati. Esnya bebas embun beku. Lintian tersenyum dan berkata, oke, biarkan mereka keluar. Nah, itu yang kamu katakan. SS kesal, dan kemudian berteriak ke sekitarnya,
keluarlah, kalian para pendahulu. Pada saat ini, di bawah banyak prasasti, beberapa pedang terbang satu persatu, dan pedang ini melayang di sana. Adapun jiwa-jiwa dalam pedang, tentu saja mereka adalah roh abadi. Bola hitam kecil menarik napas. Begitu banyak, Lin Tian bercanda, hanya ada beberapa roh abadi, yang bukan bukti. Tapi pedang merah yang berkedip berkata, wah, beraninya kamu mengatakan kita tidak cukup. Bukankah? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pria itu bersenandung, jiwa abadi kita telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu seberapa kuat itu dari milikmu. Benarkah? Lalu saya ingin belajar. Lin Tian menertawakan pedang, dan jiwa abadi di pedang segera bersenandung, berubah menjadi lampu merah dan bergegas ke tubuh langit hutan. Jiwa-jiwa abadi itu berpikir bahwa mereka yang baru saja masuk dapat dengan mudah memusnahkan jiwa Lin Tian. Tetapi di ruang kesadaran, jiwa abadi telah berubah menjadi orang tua yang jahat, dan menatap Lin Tian, wah, apakah kamu takut? Saya pikir Anda yang takut. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, aku telah menjadi jiwa abadi selama jutaan tahun. Tahukah kamu apa artinya? Jutaan tahun, bahkan roh Raja Peri, katamu, tidak cukup lemah. Lin Tian menyindir. Mendengar ini, lelaki tua itu menatap dan berkata, kamu mengatakannya lagi. Lemah, terlalu lemah. Kamu, aku akan membunuhmu. Sisi lain memberikan telapak tangan, lampu merah terbang ke Lin Tian, tetapi jiwa Lin Tian baik-baik saja. Dia masih tertawa, apakah ini serangannya? Orang tua itu bingung. Tidak mungkin, kekuatanku, apalagi kamu, adalah jiwa abadi, bisa terluka parah. Tian menghela nafas, kamu lemah, kamu tidak percaya. Orang tua itu marah dan menatap Lin Tian. Saya tidak percaya. Selesai mengatakan, lelaki tua ini memiliki serangan gila, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, begitu, aku akan datang. Kehancuran virtual Lin Tian terbentuk di sekelilingnya, dan dia menggunakan kekuatan jiwa rekannya. Pada awalnya, lelaki tua itu tidak menganggap serius kehancuran virtual ini, dan bahkan mengancam, ayo, nak, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak takut sama sekali. Lin Tianxi tertawa, dan kemudian pemusnahan virtual ini menghantam lelaki tua itu satu persatu, dan lelaki tua itu segera berteriak. Ada lagi. Lin Tian melihat lelaki tua itu tertawa dan berkata, kamu adalah monster, nak. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata dengan muram, oke, aku tidak akan selesai denganmu. Selesai mengatakan, lelaki tua ini berencana untuk pergi, tetapi berbalik, tetapi menemukan ruang kesadaran ini, tidak bisa keluar sama sekali. Itu membuat orang tua itu tertekan dan berkata, kamu. Aku membiarkanmu masuk dengan sengaja. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Bab 1741. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu sangat marah dan memarahi, kamu anak kecil. Terima kenyataan. Setelah Lin Tian selesai, dia tersenyum aneh, dan kemudian dia membunuh lelaki tua itu. Di tempat, lelaki tua itu berteriak pahit. Dia tidak melihat sekeliling sampai dia tidak diserang. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah nyaman? Toudun tua merasa bahwa jiwa abadinya telah ditandai oleh sesuatu. Dia menatapnya di tempat, kamu. Akhirnya, Lin Tian tertawa aneh, dan kemudian membiarkan lelaki tua itu tetap berada di ruang kesadarannya sendiri. Tapi Lin Tian berbalik dan melihat pedang yang mengambang di luar. Sekarang siapa yang akan datang? Melihat Lin Tian baik-baik saja, jiwa-jiwa abadi dalam pedang mulai membicarakannya satu demi satu, dan SS tidak bermaksud mengatakan, wah, bagaimana dengan yang lebih tua? Dia, terjebak di dalam diriku, tidak bisa keluar, hanya tidak tahu bahwa kalian semua berani masuk. Lin Tian tertawa. Bingu Shuang mengira Lin Tian menakut-nakuti semua orang, jadi dia berkata kepada mereka, kalian para pendahulu, kekuatannya tidak cukup. Bersama-sama, kita pasti akan melenyapkan jiwanya. Orang-orang berpikir itu masuk akal, jadi jiwa-jiwa abadi ini bergegas ke tubuh langit hutan satu persatu, dan Lin Tian menutup ruang kesadaran, dan kemudian tersenyum pada embun beku bebas es. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bingu Shuang tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi kesadaran Lin Tian kembali ke ruang kesadaran dan menertawakan roh-roh abadi. Bagaimana kabar, semuanya? Saat ini, melihat jiwa ruang kesadaran Lin Tian, jiwa abadi mulai cemas setelah dia tidak bisa terluka sama sekali. Orang tua pertama berkata dengan muram, jangan buang energimu,
kami bukan lawannya. Tidak mungkin. Beberapa orang tidak percaya, yang lain mengutuk, ada apa? Untuk sementara, semua orang berbicara, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, ini sudah berakhir. Segera, orang-orang ini semua diambil oleh Lin Tian, dan Lin Tian juga mengusir mereka keluar dari ruang sadar. Kembali ke pedang mereka, pedang ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada embun beku Leng selanjutnya, ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Lin Tian tersenyum dan berkata, aku telah menaklukkan mereka. Sekarang mereka hanya mendengarkan saya, bukan Anda. Tidak mungkin, saya tidak percaya ini tanpa embun beku, tetapi saya masih menatap Lin Tian dengan marah. Lin Tian terlalu malas untuk berbicara dengannya dan membiarkan jiwa-jiwa abadi itu berbicara dengannya secara langsung. Hanya satu orang tua yang berkata, tidak ada embun beku, jika dia menginginkan sesuatu, kamu bisa berjanji padanya. Itu benar, dia, pada kenyataannya, tidak memiliki kedengkian. Wu Shuang, sebagai patriark dan punggung kami, Anda harus mendengarkan kami. SS mendengar ini, wajahnya hitam, dan dia menatap batu nisan, kamu. Lin Tian tersenyum pada dan embun beku. Oke, giliranmu, kompromi. Kompromi, saya tidak akan berkompromi. Cara tegas bebas embun beku ini, dan Lin Tian bercanda, jika kamu tidak berkompromi, maka aku akan mencari semua hal di sini, dan kemudian mengobrol dengan baik. Mendengar ini, membeku menatap, kamu bermimpi, aku tidak akan mendengarkanmu. Lin Tian tersenyum di sana, yang membuat Wu Shuang bertanya-tanya, apa yang kamu tertawakan? Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi mengambil semua hal di sini dan memarahi embun beku bebas Setelah seluruh aula kosong, embun beku bebas menatap Lin Tian dengan marah. Ini sangat sederhana, saya hanya butuh gambar, bagaimana dengan itu? Tukar, Lin Tian menatap membekukan gigi, sejujurnya, negeri dongeng, bertahun-tahun yang lalu, terbang menjauh. Terbang, apakah menurutmu aku bodoh? Lin Tian menatap Wu Shuang, dan setelah Wu Shuang menatap Lin Tian dan tidak percaya, dia mengeluarkan gulungan gambar. Saya melihat gambar itu terbuka, sebuah gambar muncul, dan pada gambar itu, ada sesuatu dengan cahaya putih. Lihat, cahaya putih ini adalah tempat cermin itu berada, dan kita ada di sini. Bebas SS mengacu pada lokasi klan mereka. Lin Tian bingung, mengapa cermin ini terbang ke sana dengan sendirinya. Banyak senjata ajaib memiliki spiritualitasnya sendiri, terutama semakin kuat senjata ajaibnya, dia membutuhkan orang yang lebih kuat untuk menaklukkannya, jadi jika dia tidak bisa memperbaikinya, itu akan pergi dengan sendirinya. Ini bebas embun beku dengan sangat enggan berkata. Lin Tian mengerti dan menuliskan posisinya, lalu melihat bola hitam kecil itu. Ayo pergi ke tempat ini. Iya, bola hitam kecil itu segera mengikuti, sementara tidak memiliki embun beku kecuali saluran udara, kamu belum memberiku apa-apa. Kamu juga tidak memberikannya padaku. Tapi aku memberitahumu lokasinya. Jalan napas bebas SS itu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, maaf, itu tidak dihitung sebagai memberi. Ice Frost dengan marah menggigit giginya dan berkata, dengan cara ini, kamu mengembalikan sesuatu kepadaku. Aku akan membawamu untuk menemukan cermin ajaib ini, atau itu akan bergerak. Bahkan jika Anda sampai di sana, itu akan menghilang. Lin Tian ragu-ragu, lihat suasananya, Anda, tetapi pada saat ini, jiwa-jiwa abadi itu berkata kepada yang bebas embun beku, pergi. Itu benar, pergi lebih banyak dan pelajari lebih lanjut. Jangan tinggal di sini sepanjang hari. Ya, kami orang tua tidak tahan membawamu, tapi adik laki-laki ini baik. Dia bagus. Api gas bebas SS, kamu berlatih barmu, tinggalkan aku sendiri. Semuanya segera tutup mulut, tetapi Lin Tian tersenyum dan berjalan keluar dari aula, dan nya tidak membeku dan dia menggigit giginya, lalu mengikuti. Setelah beberapa saat, Lin Tian muncul di alun-alun Suejianzong, dan orang-orang itu menatap Lin Tian dengan serius. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa bahkan patriark mereka mengikuti Lin Tian, dan Hu yang lebih tua bertanya, Patriark. Pergi, beri aku perintah. Suejianzong ditutup untuk saat ini. Semua murid tidak diperbolehkan keluar, tahukah kamu? Nya bebas embun beku. Ini, apa? Pertanyaan. Petik 2. Tidak, aku akan memberitahumu. Ketika Penatua Hu selesai berbicara, dia mulai memberi pesanan. Sampai Lin Tian dan yang lainnya pergi,
mereka semua bertanya-tanya, ada apa dengan patriark ini? Mengapa pergi dengan anak itu? Petik 2. Anak ini, tidak ingin mengadu domba leluhur kita. Untuk sementara, semua orang membicarakannya. Saat ini, pemimpin istana Suedao mendengar bahwa Embun Beku Bingu pergi bersama Lin Tian, dan dia tampak bingung, bukankah Embun Beku Bingu ini mencoba menarik bocah ini? Memikirkan hal ini, pemimpin istana pedang salju merasa tidak enak, jadi dia menghilang. Untuk Lin Tian, dia sedang berjalan di salju saat ini, dan es serta embun beku mengikutinya. Sampai 1/4 jam kemudian, Lin Tian berkata sambil tersenyum, keluarlah, penguasa istana pedang. Tuan istana pedang, SS meragukan, dan pada saat ini bayangan muncul tidak jauh, sampai beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya muncul, tetapi juga kata Hu. Pria ini adalah pemimpin istana Suedao. Dia memiliki pedang. Ice Frost melihat pedang dan marah. Apakah kamu berani datang? Tuan Bing, bukankah Anda dan saya sudah cukup bertarung selama bertahun-tahun? Pedang itu menertawakan pertanyaan bebas embun beku. Bab 1742. Tidak ada embun beku bersenandung jalan, Anda dan dua generasi permusuhan saya, bagaimana bisa mengatakan menghilang? Petik 2. Sepertinya kamu dan aku ditakdirkan untuk akur. Untuk bertarung. SS segera berjaga-jaga, dan pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak mencarimu, aku mencari adik laki-laki ini. Cari dia. SS ragu, dan pisau itu senyum pedang berkata, saya ingin berterima kasih padanya, banyak membantu saya. Ice No Frost bersenandung, berkolusi. Ini tidak lebih dari memarahi Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum kecut, kamu bertengkar untuk bertengkar, jangan bawa aku. Selesai berkata, Lin Tian terus berjalan sendiri, dan Dao Yijian buru-buru mengikuti dan bertanya, adik laki-laki, tidak tahu kemana kamu akan pergi sekarang. Temukan separuh negeri dongeng lainnya. Lin Tian menjelaskan, dan pedang itu berkata sambil tersenyum setelah mendengar ini, mudah untuk menemukan separuh lainnya. Saya memiliki setengahnya. Anda dapat menemukan separuh lainnya melaluinya. Apakah kamu bersedia mengeluarkannya? Lin Tian Xiao melihat pedang itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Bing, saya bersedia memberitahu Anda keberadaan separuh lainnya, jadi saya bersedia berkontribusi. SS melihat pedang bertepuk tangan kentut Lin Tian Ma dan berkata, generasi tikus. Tuan Bing, saya tidak bisa mengatakan itu. Aku menghargai kemampuan kakakku dan berencana untuk membawanya ke negeri dongengmu. Dia telah berjanji kepada saya untuk pergi bersama saya. Kapan dia akan berjanji untuk pergi bersamamu? Es bebas embun beku segera bertarung. Kemudian mereka mulai bertengkar lagi, dan Lin Tian menghela nafas, berkumpul, berhenti bertengkar, aku sedang terburu-buru. Kedua pria itu segera mengeluarkan cara mereka sendiri untuk menemukan keberadaan setengah itu, sementara bola hitam kecil di satu sisi memberitahu Lin Tian, bos, bagaimana kedua orang ini bisa tiba-tiba begitu baik padamu? Aku tidak ingin bergantung pada kedua sisi, lagi pula, kekuatanku membuat mereka sangat takut. Itu benar, kata Niger kecil tapi untuk sementara, udara semakin dingin, dan semakin banyak patung es terlihat di mana-mana. Bing Wushuang mulai menatap Dao Yijian dengan bangga. Tuan Istana Dao, jalan ini mengarah ke area pertama Beixue. Bisakah Anda mendukungnya? Jangan katakan 1 atau 3, aku tidak takut. Pertarungan pisau dan pedang itu, dan bola hitam kecil bertanya-tanya untuk melihat Lin Tian. Bos, 1 area apa, 2 area? Menurut ingatan beberapa orang, Lin Tian berkata, area gurun salju utara dibagi menjadi 9 area. Semakin tinggi level area, semakin kuat dinginnya, tidak hanya tidak bisa berlatih, tetapi juga bisa membeku di sana. Bagaimana dengan tempat terdingin? Apakah itu distrik 9? Petik 2. Iya, bola hitam. Kecil cara suara, kalau begitu saya pada awalnya, akan menjadi 9 distrik melihat bahwa kekuatan Yuan apa yang rusak. 9 distrik. Tidak mau. Petik 2. Mengapa? Dari ingatan beberapa orang, pemecah rekor masih seorang Master Departemen S, yang tiba di distrik ke-6 sejuta tahun yang lalu. Bagaimana Sekte Bintang Lukisan bisa mencapai distrik ke-9? Itu benar juga. Bola hitam kecil tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian Xiao berkata, tapi aku semakin tertarik dengan gurun salju utara. Mengapa? Ancaman adalah tempat yang baik bagi saya. Lin Tian Zeng khawatir dia tidak dapat menemukan terobosan. Pada saat ini, dia dapat mempertimbangkan untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Namun, di depan pedang dan SS tindakan dua orang berangsur-angsur melambat, wajahnya mulai membeku, seperti batu,
tergantung di tubuh, tetapi kekuatan internal untuk menggerakkan mereka ke depan. Keduanya benar-benar bertarung. Lin Tian tersenyum pahit, dan pedang itu melihat bahwa Lin Tian tidak ada hubungannya dengan seluruh tubuhnya, dan kemudian dia bertanya-tanya, "Adik laki-laki, mengapa kamu tidak ada hubungannya dengan wajah dan tubuhmu? Rasa dingin ini tidak berpengaruh padaku." Lin Tian berkata dengan percaya diri. Ketika Dao Yijian dan Bing Wushuang mendengar ini, mereka berdua terkejut melihat Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke arah mereka. Kemudian kecepatannya menjadi semakin cepat. Percepat. Kedua pria itu segera bersaing dan mulai mengejar Lin Tian di sana, dan menggunakan seluruh kekuatan tubuh mereka untuk bergerak maju. Sekitar beberapa hari kemudian, kecepatan gerakan kedua orang itu benar-benar berubah menjadi berjalan, dan Lin Tian bertanya kepada kedua orang itu, "Bagaimana benda ini?" Dengan pedang, dia bertepuk tangan. "Itu di sini. Ini dekat di sini." SS juga berkata, "Ya, saya merasakannya." Tapi Lin Tian memandang kedua orang itu, ada salju di mana-mana. Mengapa datang ke sini? Dua orang juga tidak mengerti, dapat melanjutkan induksi, sampai setelah beberapa saat, sebuah pedang menunjuk ke lubang yang menjulang, ini. SS juga berlari melewatinya, tetapi Lin Tian penasaran untuk menatap lubang itu. Ini semua salju, bagaimana lubang itu tidak tertutup? Ini membuat Lin Tian merasa sangat penasaran, dan es bebas embun beku dan pedang dapat diabaikan, dua orang bergegas ke sana. Ketika mereka masuk, mereka langsung merasa segar, tetapi mereka mulai bertengkar lagi. Ketika Lin Tian sampai di lubang, dia bahkan merasakan arus hangat dan bertanya-tanya, lubang apa yang ada? Mengapa ada aliran panas? Dao Yijian segera menjelaskan, di banyak tempat di gurun salju utara, ada gunung berapi di bawah tanah, dan ada aliran panas antara gunung berapi dan lubang yang terhubung di luar. Jadi jika Anda menemukan lubang semacam ini, Anda tidak akan mati kedinginan, dan Anda dapat berlatih di tempat seperti ini. Tidak ada embun beku membenci jalan, tetapi setiap lubang, siklus hidup, paling lama setengah tahun, kemudian ditinggalkan, akhirnya tertutup salju. Jika Anda berlatih di tempat ini, bagaimana akhirnya mati, tidak tahu. Pedang itu tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian bertanya, bagaimana dengan benda itu? Apakah di sini? Petik 2. Keduanya merasa lagi, dan kemudian mengangguk. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Selesai mengatakan, Lin Tian ada di depan, dan pedang dan SS segera mengikuti. Awalnya, mereka bertengkar sampai mereka sampai di depan Yishimen. Mereka berhenti bertengkar, dan kemudian mereka bingung dengan menatap gerbang batu. Salah satu dari Tedia pedang terkejut dan berkata, bagaimana mungkin ada gerbang batu? Ketidaktahuan. Es membeku membenci, dan pedang itu menatap, kamu tahu apa yang kamu katakan? Mungkin seseorang sedang berlatih di sini. Untuk mencegah orang lain mengganggu, dia membuat gerbang batu. Apakah ada masalah? Ice Free menjelaskan. Pedang mendengar ini dan mulai berdalih, kalau begitu mungkin sudah. Itu diperbaiki oleh orang lain. Kedua pria itu bertarung lagi, dan Lin Tian meraba-raba gerbang batu, dan akhirnya menemukan bahwa ada kekuatan untuk melindungi gerbang batu, jadi Lin Tian menyerap kekuatan itu. Kemudian gerbang batu perlahan terbuka, dan dicetak di depan publik, adalah sungai kecil aliran magma. Berdiri di pintu SS bebas beberapa orang merasakan gelombang panas, dan pedang pisau itu lebih bersemangat, tidak mengharapkan keberuntungan yang begitu baik, bertemu magma bawah tanah. Pada saat ini, Lin Tian melihat setengah dari cermin mengambang di atas api, dan Lin Tian tertawa, aku menemukannya. Melihat Lin Tian melompat, dan pedang serta es belum bereaksi, Lin Tian mencapai magma dan bertemu cermin. Tapi di bawah magma tiba-tiba lengan batu dengan api terentang. Bab 1743. Es bebas embun beku dan pedang terkejut, jelas tidak menyangka akan menghadapi situasi ini, dan Lin Tian memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat menghilang dari area itu, kembali ke tepi, dan lengan besar itu kembali ke magma. Apa-apaan ini? Katanya SS di jalan tersedak, pernahkah kamu mendengar tentang manusia magma? Manusia magma, apakah dikatakan bahwa roh api ada di magma bawah tanah? Petik 2. Satu jenis roh api hanyalah kombinasi batu, yang harus disebut roh bumi api, kombinasi dari dua tubuh roh. Esnya bebas embun beku. Dao Yijian membencinya dan berkata, yah, aku tahu itu. Kamu tahu, jadi Anda baru saja mendapat kejutan. Saya tidak mengerti apa-apa. Es tanpa embun beku itu membenci jalan. Lin Tian sedang memikirkannya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, sementara bola hitam kecil berkata, bos, apakah Anda ingin saya naik dan memperbaikinya?
Tidak, aku akan membawanya keluar. Setelah Lin Tian selesai, dia mulai mengendalikan cermin, yang baru saja mulai mati di atas api. Tetapi untuk sementara, kekuatan kuat Lin Tian membuat cermin bergetar beberapa kali, dan kemudian dia kembali ke Lin Tian. Melihat Lin Tian mengambil cermin ke tangannya dengan begitu mudah, Es Wushuang tampak iri, sementara Lin Tian melihat pedang itu dan berkata, bisakah kamu meminjamkanku milikmu? Pedang itu ragu-ragu, tetapi dia meminjam yang lain. Lin Tian menggabungkan kedua cermin dan kilatan cahaya terang menyala. Kemudian kedua cermin itu ingin terbang menjauh dan tidak ingin bergabung. Lin Tian tersenyum dan berkata, apa? Untuk waktu yang lama, mereka tidak saling mengenali. Petik 2. Ini cara yang bagus untuk menggunakan satu pedang dan satu pedang. Kedua bagian ini tidak bisa diintegrasikan sepanjang waktu, jadi jika mereka tidak bergabung, saya akan membiarkan mereka bergabung. Lin Tian selesai, siap untuk melanjutkan, tetapi pada saat ini pria magma itu memanjat keluar, tiba-tiba seorang pria magma yang berkedip, selangkah demi selangkah. Tarik napas dengan satu pedang. Ini menakutkan. Ais Wushuang segera mengucapkan mantra cahaya untuk menjebaknya, tetapi mantra cahaya itu tidak berhasil untuknya, dan sisi lain masih bergerak maju, dan akhirnya menatap Lin Tian 5 langkah jauhnya, beri aku segalanya. Semua untukmu, ya, itu milikku. Pria magma itu menatap Lin Tian dengan sangat mendominasi, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, keduanya milikku. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Selesai mengatakan, Lin Tian mengumpulkan, dan orang magma itu marah, kamu berani tawar-menawar denganku. Apa, barang-barangku, kau mau, dan upacaranya. Lin Tian tertawa, dan pria magmatik itu bersenandung, ketika saya sampai di tempat saya, semuanya adalah milik saya, jadi jika Anda tidak ingin mati, pergi saja, atau saya akan memberitahu Anda seperti apa hidup itu. Tapi Lin Tian menjawab, maaf, hal-hal yang datang kepadaku adalah milikku. Sekarat, pria magmatik itu tidak sabar. Dia keluar dengan kepalan tangan. Sebuah batu terlepas dari pria magma itu. Kemudian dia membawa nyala api ke Lin Tian. Itu sangat cepat, seperti kilat. Bayangan Lin Tian dipisahkan dan membiarkan batu lava menghantam bayangan. Lin Tian Ben baik-baik saja, tapi pedang dan Es Wushuang di satu sisi tercengang. Mereka tidak percaya mereka melihatnya. Pria magma itu tidak menyangka Lin Tianeng akan menghindari dirinya seperti ini, dan kemudian dia bersenandung, kali ini, aku akan melihat kemana harus lari kali ini. Setelah itu, ada batu dan api di sekitar hutan, dan mereka telah berada di sekitar hutan, dan batu serta api telah menyempit sedikit, sehingga tidak ada sudut mati. Ini masalah besar. Dao Yijian khawatir, sementara Bing Wushuang berkata, jika kamu khawatir, naik dan bantu. Lalu kenapa kamu tidak naik? Pedang itu bertanya, dan SS tidak bisa berkata-kata. Bola hitam kecil ingin bergerak, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, roh bumi api, ingin menyakitiku, kamu benar-benar melihat dirimu sendiri. Beraninya kamu meremehkanku. Pria magma itu marah, tetapi Lin Tian tertawa, oke. Saya melihat Raja Api di Lin Tian muncul, dan kemudian melompat di atas batu-batu ini, dan api di atas batu-batu itu padam. Hanya ada tumpukan batu mengambang yang tersisa, tetapi meski begitu, manusia magma itu bersenandung, batu sudah cukup untukmu. Kemudian batu-batu ini menabrak Lin Tian, tetapi sebelum mereka bertemu Lin Tian, mereka berhenti di udara, yang membuat manusia magma itu bertanya-tanya, dan meraung, bagaimana saya bisa mengendalikannya? Keterampilan kontrolmu jauh lebih lemah dariku, jadi tentu saja kamu tidak bisa mengendalikannya. Mendengar ini, magma berkata, aku tidak akan kalah darimu. Tapi batu-batu itu tersebar satu persatu, dan Raja Api di hutan melompat ke manusia magma. Nyala api manusia magma segera diganggu oleh Raja Api, yang membuat manusia magma lemah, dan akhirnya dia melompat ke sungai magma dan menghilang di depan orang-orang. Lin Tian menghentikan Raja Api berseru, ini benar-benar lemah. Dao Yijian dan Bing Wushuang tercengang. Saya tidak percaya Lin Tian mengusir pria magma itu dengan mudah. Lin Tian mengeluarkan cermin ajaib, dan kemudian terus menyatukan kedua bagian itu sampai untuk sementara. Cermin itu berputar di depan Lin Tian, dan akhirnya berubah menjadi cincin, yang diletakkan di tangan Lin Tian. Sangat tenang, Lin Tian sedikit terkejut, dan pedang menjelaskan, cermin ini, yang disebut cincin salju, dapat melihat bentang alam umum dari gurun salju utara. Lin Tian mengerutkan kening dan bertanya-tanya siapa yang menemukan cincin itu, dan bagaimana pria itu menghubungkannya ke gurun salju utara. Melihat Lin Tian mengerutkan kening,
pedang itu lagi berkata, "Selamat, adik laki-laki, kamu telah dikenali olehnya, dan kamu akan menjadi tuannya di masa depan." Tidak ada embun beku tapi membenci cara, Istana Pedang Tuan, Anda benar-benar bisa menyanjung. Aku mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda melupakan ajaran leluhur Anda? Pedang itu menatap, dan SS bebas membeku. Zuxun adalah, siapa yang bisa mendapatkan persetujuan dari Wang Sueji, yang merupakan penguasa Suejianzong kita. Ya, Istana Suedao kami juga seperti Zuxun. Pedang itu berkata dengan bangga, tetapi SS tidak bisa berbicara sekaligus. Tapi Lin Tian sedang bermeditasi untuk waktu yang lama, dan berkata, "Kamu dua leluhur adalah guru yang sama." Iya, kedua pria itu berbicara serempak, dan Lin Tian bertanya, "Jadi cincin ini dibuat oleh tuan dari kedua leluhurmu?" "Saya tidak tahu," katanya. "Bodohlah." SS memelototinya, dan pedang serta jalan udara berkata, "Jika kamu tahu, apa yang kamu katakan?" Kami Zuxun mengatakan bahwa benda ini diperoleh di suatu tempat di gurun salju utara. Ini bukan masalah pedang dan pedang, tetapi Lin Tian harus berkomunikasi dengan dua jiwa cincin. Pada saat ini, kedua jiwa sedang dalam proses integrasi, yang tidak dapat diganggu untuk saat ini. Lin Tian harus menyerah, dan hanya bisa menjernihkan pikirannya dan berkata, "Oke, aku pergi, kamu tidak perlu mengirimkannya." Dengan cincin ini, Lin Tian dapat mengambil bola hitam kecil dan mencari kekuatan Yuan yang rusak. Tapi pedang dan pedang dengan cepat mengikuti langkah Lin Tian, dan Es Wushuang tidak mau kalah, dan juga dengan cepat mengikuti. Bab 1744. Ketika Lin Tian melihat kedua orang ini dekat di belakang, dia menatap mereka dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan?" Dua orang saling memandang, sampai Dao Yijian berkata, bahwa, "Kamu adalah penguasa klan kami, aku akan mengikutimu secara alami." "Ya, kami akan mengikutimu." SSS juga kental dengan cara nakal, dan Lin Tian tersenyum pahit melihat dua orang, bisakah kamu tidak seperti ini? "Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggumu," pedang itu berjanji. "Ya, kita tidak boleh mengganggu." Lin Tian tersenyum pahit, "Aku tidak takut kamu akan menggangguku, tapi aku akan pergi ke distrik kedua, ketiga, atau lebih tinggi. Bisakah kamu mendukungku?" Kata-kata ini, biarkan dua orang segera tidak bisa mengucapkan kata-kata, dan bola hitam kecil berkata kepada mereka sambil tersenyum, "Dua, cepat kembali, bosku, bisa melangkah lebih jauh." Dao Yijian harus berkata, "Baiklah, jika kamu membutuhkan sesuatu, kembali saja ke Istana Suedao dan temukan aku." SSS juga berkata, "Kamu bisa pergi ke Suejianzong kami untuk menemukanku kapan saja." Lin Tian mengangguk dan tersenyum, "Aku tahu. Anda kembali." Keduanya baru saja pergi, tetapi keluar dari gua, keduanya mulai bertarung lagi, dan tidak berhenti, atau bahkan berkelahi di salju. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan melihat bola hitam kecil itu, "Ayo pergi." Iya, ketika Lin Tian dan bola hitam kecil menghilang di salju, pedang itu berteriak, "Cukup, wanita tua. Beraninya kamu memarahi wanita tuaku." Es bebas es itu segera ingin memulai lagi, pisau pedang marah, lari cepat, dan lari sambil memarahi, "Wanita tua." Lin Tian dan bola hitam kecil datang ke perbatasan setelah 3 hari. Satu tempat bersalju, satu tempat tidak bersalju, tetapi ada kabut yang sangat tebal, dan Lin Tian melihat kabut dan berkata, "Ini harus menjadi area kedua. Mengapa tidak turun salju di dua daerah ini, tetapi kabut? Dingin, ini bukan salju, tapi sangat dingin." Lin Tian menjelaskan, lalu berjalan, dan hawa dingin meningkat beberapa kali seperti yang diharapkan. Bola hitam kecil menarik napas. "Aku tidak menyangka bahwa gurun salju utara seperti ini sebelumnya. Oh, seperti apa tempat lamamu?" Petik 2. Ada gletser di mana-mana, bahkan jika Anda bisa melihatnya. Gletser, ya, es bergerak di sungai. Bola hitam kecil itu menjelaskan, dan Lin Tian memeriksanya melalui ingatannya, dan benar saja, es yang dikatakan bola hitam kecil ini ada. Sungai tidak membeku. Sungai apa itu? Lin Tian menyerah berbisik di dalam hatinya, tetapi bola hitam kecil merindukannya. "Saya tidak tahu apakah tempat saya pergi tahun itu telah berubah." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jutaan tahun, mungkin semuanya telah berubah." Itu benar, bola hitam kecil, bagaimanapun, tiba-tiba ada cahaya keemasan dalam kegelapan. Lin Tian segera berteriak kepada bola hitam kecil, "Hati-hati." Kemudian satu orang dan satu binatang mundur ke satu sisi,
dan cahaya keemasan adalah panah emas yang melewati tempat di mana LD Tian baru saja mundur. Bola hitam kecil segera melihat ke kabut dan memarahi, "Siapa? Keluar. Tempat ini telah dikelilingi oleh Jin Suezong kami. Tidak ada yang bisa mendekatinya, atau kamu akan terbunuh." Satu suara itu agung. Bola hitam kecil marah, "Saya masih ingin masuk." Lin Tian juga mengikuti langkah demi langkah. Siapa yang tahu bahwa kali ini cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Bola hitam kecil itu memarahi dengan keras, "Bajingan sialan, hanya bisa menyelinap menyerang." Pikiran Lin Tian terbuka. Panah emas itu melayang di depan Lin Tian, dan mereka yang menembaknya dalam kegelapan ingin tahu tentang apa yang terjadi. Sampai Lin Tian dan bola hitam kecil melintasi kejauhan, dan melihat sekelompok orang berkumpul 10 langkah jauhnya, masing-masing dengan panah, menghadap Lin Tian dan bola hitam kecil. Namun, panah yang baru saja ditembakkan semuanya melayang di udara, tidak bisa terbang ke hutan. Ketika orang-orang itu melihat ini, mereka segera menatap Lin Tian dengan dingin, dan pemimpinnya, bahkan lebih banyak lagi dengan setelan emas, mengenakan syal emas di kepalanya, dan menatap Lin Tian dengan ganas. "Wah, apakah kamu tahu siapa kami?" "Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya ingin lewat di sini, jadi jangan ganggu aku," kata Lin Tian. "Lewat?" Pria itu bertanya dengan marah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apa?" Pertanyaan. Pria itu mendengus dan berkata, "Aku akan memberitahumu bahwa kami, Jin Suezong, telah mengepung tempat ini. Tidak ada yang diizinkan lewat. Jika tidak, kita akan terbunuh." Mendengar ini, Lin Tian mengabaikan mereka secara langsung, tetapi mengambil bola hitam kecil untuk berjalan langsung dari mereka. Untuk pertama kalinya, sekelompok ratusan orang dibenci oleh seseorang bahkan Siang Ngedu, jadi mereka menyerbu pergi satu persatu dan mengeluarkan panah lain untuk menghadapi Lin Tian lagi. Tetapi akibatnya, panah itu tidak dapat menyentuh Lin Tian sama sekali, jadi seseorang menggunakan panah Qi secara langsung, dan Lin Tian bergerak cepat untuk menghindari pedang Qi ini. Ketika pemimpin menemukan sesuatu yang salah, dia segera memanggil kerumunan, "Berhenti sejenak." Kerumunan berhenti, dan pria itu menatap Lin Tian dengan dingin. "Wah, aku Jin Suezong, memecahkan emas." Lin Tian tidak tertarik untuk mengetahui nama satu sama lain, tetapi dia menempuh jalannya sendiri. Namun, tampilan emasnya jelek, "Aku peri bintang 9. Namun akibatnya, Lin Tian masih mengabaikannya. Dia tidak sabar dan memarahi di dalam hatinya, "Aku peri bintang 9, tapi aku diabaikan." Memikirkan hal ini, Duan Jin berteriak kepada para murid, "Bunuh dia untukku." Sulit untuk menghentikan mereka, tapi Lin Tian tidak bisa membedakan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini terpesona satu per satu. Mereka tidak tahu mana yang harus diserang. "Jalan napas emas rusak, kelompok limbah, temukan aku serangan aslinya." Semua orang tahu di mana Buddha berada, jadi mereka mencarinya, tetapi Lin Tian dan Xiao Heiqiu telah datang ke depan. Sekarang ada sebuah rumah kecil yang dibangun dari es di depannya, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melihat sekelompok orang membeku di sana, tidak dapat bergerak, dan bola hitam kecil itu melirik mereka, menemukan bahwa ada kenalan di antara mereka, dan berkata, "Bos, lihat, orang-orang ini, apakah mereka melukis Singsong? Apakah kamu masih perlu bertanya?" Lin Tian juga melihat bahwa orang-orang ini adalah Qin Dao, Fang Xuanyu dan beberapa murid Singsong. Tetapi Lin Tian tidak mengerti mengapa mereka membeku di sini, jadi Lin Tian maju, dan Qin Dao segera dengan bersemangat berkata, "Ini Tuan Lin." Fang Xuanyu juga mengetahui bahwa dia sangat bahagia. "Selamatkan kami, Tuan Lin." Pada saat ini, Duan Jin dan orang lain telah bergegas ke sini. Melihat Lin Tian dan orang-orang ini saling mengenal, Duan Jin bersenandung, "Aku bilang bagaimana kamu bisa datang ke sini, jadi kamu bersama mereka." Lin Tian mengabaikannya, tetapi menatap Fang Xuanyu dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini? Mengapa Anda begitu malu?" Petik 2. Qin Dao tidak berdaya. Mari kita bicarakan nanti, atau lepaskan ikatan kita, atau para ahli klan mereka akan datang dan mati. Fang Xuanyu berkata, "Itu benar, Tuan Lin, tolong bantu kami." Bab 1745. Lin Tianzeng hendak lewat. Duan Jin berteriak, "Wah, jika kamu berani menyentuhnya, kamu tidak bisa pergi hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menyentuh atau melakukan apapun." Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi emas yang pecah itu melotot. Apakah itu benar? Pada saat ini, orang-orang Jin Suezong secara bertahap muncul di dekatnya,
dan Fang Xuanyu berkata dengan tergesa-gesa, sudah berakhir, para ahli mereka keluar. Saya melihat banyak orang berjalan keluar dengan jubah emas, dan mereka memandang Lin Tian dengan dingin, dan mereka tertawa. Beberapa murid bahkan berkata, seseorang yang tidak memiliki Xiang'e akan datang untuk membantu orang lain. Apakah tidak ada yang tersisa untuk lukisan Xingzong? Petik 2. Lukisan Xingzong benar-benar membumi. Tidak, ini jauh dari beberapa juta tahun yang lalu. Pada saat ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya bukan pelukis Xingzong, tetapi saya ingin menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ketika mereka mendengar ini, mereka tertawa, sedikit lebih diejek. Hanya kamu, menyelamatkan orang. Petik 2. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Adapun bola hitam kecil, dia memandang orang-orang yang berisik dan berkata, sekelompok lelaki kecil, mereka tidak memiliki mata, bahkan bos saya tidak mengenal mereka. Bosmu, hanya dia, konyol. Beberapa orang meremehkan jalan, tetapi Duan Jin bersenandung, aku tidak peduli siapa kamu. Bagaimanapun, jika Anda menyinggung kami, tidak akan ada akhir yang baik. Fang Xuanyu tahu bahwa Lin Tian sendirian dan tidak bisa melawan mereka, jadi dia memikirkannya dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu tahu siapa dia? Duan Jin memandang Fang Xuanyu dan berkata, Nona Fang, jangan menakut-nakuti kami dengan orang yang tidak memiliki Xiang'e. Tidak percaya, pernahkah Anda mendengar tentang Wan Jiecheng, manusia tanpa Xiang'e, yang memperbaiki klan iblis? Petik 2. Fang Xuanyu mengatakan ini, tentu saja untuk menakut-nakuti mereka, dan orang-orang jelas mendengarnya, jadi mereka saling memandang. Tetapi seseorang berkata, jangan beritahu kami, dia adalah Lin Tian. Dia, Fang Xuanyu berkata, tetapi orang-orang tidak mempercayainya, terutama Duan Jin tertawa, Nona Fang, Anda dapat menemukan seseorang yang tidak memiliki Xiang'e, dan mengatakan itu Lin Tian. Apakah kamu benar-benar bodoh? Fang Xuanyu tidak menyangka bahwa orang-orang ini mulai cemas setelah mereka tidak mempercayainya, dan Qin Dao juga bergabung dalam perkenalan, dia benar-benar Lin Tian. Tapi tidak ada yang mempercayainya, dan Lin Tian tidak ingin berbicara dengan mereka. Begitu Raja Api kehilangannya, SD Fang Xuanyu menghilang. Mereka semua terkejut sekaligus. Kemudian Raja Api pergi ke Qin Dao, dan Qin Dao bebas. Mereka segera mendatangi Lin Tian. Pada saat berikutnya, yang lain melepaskan ikatan satu persatu. Kemudian Lin Tian menatap Qin dan Dao dengan rasa ingin tahu, bukankah kalian berdua melukis Xingzong? Mengapa Anda di sini? Petik 2. Fang Xuanyu tidak tahu bagaimana mengatakannya, hanya untuk mengatakan bahwa setelah kamu pergi, patriark kami akan membawa kami. Oh, bawa Anda ke sini. Lin Tian bingung, dan Fang Xuanyu berkata, bawa kami ke sini untuk menemukan sesuatu, dan itu adalah permintaan kami untuk melukis bintang. Zuxun, Lin Tian menatap mereka dengan rasa ingin tahu, sementara Fang Xuanyu memandang Qin dan berkata, saudara bela diri, katakan padanya. Qin Dao tahu bahwa dia harus mengatakan saat ini, Zuxun kami mengatakan bahwa begitu monster yang terperangkap pergi, kami harus bergegas ke tempat ini di area kedua gurun salju utara untuk menemukan sesuatu. Oh, sudahkah Anda menemukannya? Lin Tian bertanya pada Ju dengan rasa ingin tahu. Qin Dao berkata tanpa daya, Tuhan kita terjebak di lubang oleh mereka. Sekarang dia diperkirakan terjebak di istana bawah tanah di dekat sini. Lin Tian melihat orang-orang di sekitarnya. Saat ini, mereka semua memandang Lin Tian dengan marah, terutama Duan Jin bersenandung, wah, aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu telah menyinggung kami. Sekarang mari kita menghukummu. Selesai mengatakan, orang-orang itu mulai, satu persatu metode abadi untuk Lin Tian, dan Lin Tian membiarkan bola hitam kecil melindungi orang-orang ini, lalu dia bergerak cepat. Orang-orang itu melihat Xianfa dan menatap pemain bola hitam kecil, dan emas yang pecah bersenandung, turunkan mereka lagi. Orang-orang itu siap untuk memulai, siapa yang tahu bola hitam kecil suara, orang-orang ini segera berteriak berulang kali, dan kemudian bersembunyi jauh. Fang Xuanyu terkejut dan berkata, masih sangat mengerikan. Qin Dao menarik napas, untungnya, itu tidak ditujukan untuk kita. Tidak juga, Fang Xuanyu menghela nafas, dan kemudian Duan Jin menatap bola hitam kecil itu dengan ngeri sampai seseorang berteriak, tangkap orang itu. Orang-orang segera menatap Lin Tian, yang tertawa dan berkata, ada apa? Anda tidak bisa menggertak mereka. Kamu malah menggertakku. Seseorang berkata, tangkap saja kamu. Jadi orang-orang itu berencana untuk menjatuhkan Lin Tian, dan kecepatan Lin Tian menghindari mereka satu persatu.
Adapun suara terus-menerus bola hitam kecil itu, orang-orang itu terlalu takut untuk mengejar, jadi mereka hanya bisa bersembunyi satu demi satu. Ketika Lin Tian melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya, dia harus kembali ke bola hitam kecil dan orang lain dan tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu cari ketika kamu menggambar Xing Zong di sini? Ini, hanya patriark kita yang tahu, tapi dia sekarang." Fang Xuanyu jelas menginginkan bantuan Lin Tian. Qin Dao juga menatap Lin Tian dengan dua mata, "Tuan Lin, bisakah Anda membantu saya? Katakan padaku, di mana dia?" Lin Tian ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Qin Dao dan Fang Xuanyu segera membawa Lin Tian ke pintu rumah es dan menunjuk ke dalam. Ada jalan menuju istana bawah tanah. Oh, istana bawah tanah. Petik 2. Ya, itu tempat Jin Suesong. Fang Xuanyu ini menjelaskan, dan Qin Dao juga berkata, ada banyak susunan dan mekanisme di dalamnya. Setelah patriark kami masuk, dia terjebak di dalamnya, dan kemudian membiarkan kami mundur. Akibatnya, dia terjebak di salju oleh mereka. Lin Tianming berkata, "Pergi, ikuti aku." Setelah itu, Lin Tian memimpin jalan secara langsung, dan Hua Xingzong sangat senang. Adapun Jin Suezong, itu tidak mudah. Secara khusus, Duan Jin mengeluarkan batu nada dan berkata kepadanya, "Berikan kepada yang lebih tua, pria yang terjebak di Hua Xingzong telah datang kepadamu." "Apa, bukankah dia membeku di luar olehmu?" Di ujung lain batu, seorang pria berteriak. Duan Jin tidak berdaya. Setelah menjelaskan masalah ini, dia akhirnya berkata, mereka yang melukis Xingzong mengatakan bahwa bocah ini adalah Lin Tian. Lin Tian, suara itu menjadi tenang setelah beberapa saat dan berkata, "Begitu. Anda berada di luar, jangan turun." "Iya." Setelah Duan Jin menjawab, dia mulai memperbaiki kerumunan dan menatap pintu keluar. Lebih baik mempersiapkan Lin Tian dan yang lainnya untuk keluar kapan saja. Namun, saat ini, di istana bawah tanah, Lin Tiangang baru saja melangkah keluar dari tangga dan datang ke koridor, dan hawa dingin di koridor begitu intens sehingga beberapa murid lukisan Xingzong tidak dapat menahan hawa dingin setelah hanya beberapa langkah. Fang Xuanyu berkata dengan mendesak, "Apakah kamu baik-baik saja?" Orang-orang itu terlihat buruk. Fang Xuanyu harus berkata, "Kalau begitu kamu menunggu di sini sampai kami kembali." Setelah orang-orang mengangguk, Fang Xuanyu dan Qin Dao terus mengikuti Lin Tian ke koridor ini. Bab 1746. Bola hitam kecil melihat sekeliling di koridor, dan bahkan ragu, di sini dingin. Itu tidak kecil. Suara Lin Tianen, dan Qin Dao dan Fang Xuanyu lebih bergetar. "Kalian berdua, apakah kamu ingin terus berjalan?" Bola hitam kecil menatap mereka dengan aneh, dan Fang Xuanyu berkata, "Kami ingin menemukan patriark." "Ya, kita harus menyelamatkan patriark." Qin menjelaskan, dan bola hitam kecil itu menghela nafas, "Kalian manusia, adalah masalah." Lin Tian terus berjalan di depannya, sampai setelah beberapa saat, koridor di depannya mulai memancarkan api biru air ini. Tidak hanya itu, ada hawa dingin di sekitar nyala api, dan bola hitam kecil itu bertanya-tanya, "Apa ini? Mengapa cahaya biru masih bersinar?" Lin Tian menatap api biru dan jalan napas dingin di sekitarnya. Ini disebut api es. Api es. Apa itu? Es dan api, bisakah mereka menjadi satu? Bola hitam kecil bertanya-tanya, dan Lin Tian melanjutkan, ada banyak bentuk api, dan es adalah salah satunya. Bola hitam kecil tidak mengerti, es, bukankah itu berarti dingin? Apakah apinya benar-benar panas? Bagaimana bisa ada keadaan seperti itu? Lin Tian Xiao berkata, es dan api akan membekukan orang terlebih dahulu ketika mereka bertemu orang, dan api akan mengubah orang yang membeku menjadi debu dalam sekejap, jadi es dan api dapat menjebak orang dan membunuh orang, membuat orang tidak dapat melawan. Ah, apakah itu sangat mengerikan? Bola hitam kecil itu terkejut, tetapi Qin Dao dan Fang Xuanyu sama-sama tinggal. Tapi kemudian sebuah suara datang dari tempat yang gelap, "Wah, kamu tahu banyak." Suara ini, biarkan Qin Dao dan Fang Xuanyu segera waspada, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Orang yang bisa mengendalikan es dan api tidak sederhana. Bahkan jika kamu tahu kekuatanku, aku menyarankan kamu untuk pergi dengan cepat. Ketika kita belum bertemu, jika kita melangkah lebih jauh, aku akan membiarkan es dan api menyelesaikanmu." Pihak lain memperingatkan. Tapi Lin Tian menjawab, "Saya tidak suka diperingatkan, jadi tidak mungkin bagi Anda untuk memperingatkan saya. Jadi kamu ingin mengalami dibekukan dan kemudian dibakar." Pihak lain mengancam. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian Xiao berkata,
Api memiliki banyak bentuk, dan api yang berbeda memiliki status yang berbeda, tetapi saya memiliki api, yang jauh lebih kuat dan lebih tinggi darinya. Lucu, itu konyol. Orang-orang dalam kegelapan mengira Lin Tian membual, jadi mereka tertawa di sana, tetapi Lin Tian tertawa. Oh. Tidak percaya. Petik 2. Omong kosong, jika ada api seperti itu, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Pihak lain berpikir dia tahu banyak hal, tetapi Lin Tian kemudian membebaskan Raja Api. Pada awalnya, Raja Api berwarna merah, seperti nyala api biasa, sementara orang-orang dalam kegelapan tertawa, api yang berbeda, sangat lemah. Lin Tian tidak berbicara, tetapi setelah Raja Api lewat, pria dalam kegelapan itu mencibir, terlihat bagus. Saya melihat es dan api bertabrakan dengan Raja Api, dan kemudian dua kekuatan mengeluarkan suara mendesis di udara. Saat berikutnya, hawa dingin menghilang, hanya menyisakan awan api, dan nyala api ungulah yang telah berubah warna. Ada apa? Orang-orang dalam kegelapan tidak mengerti. Adapun Qin Dao dan Fang Xuanyu, mereka tidak lebih mengerti satu sama lain. Mereka saling memandang. Hanya Lin Tian yang tahu dan menertawakan tempat yang gelap. Sudah kubilang, apiku, menelan apimu. Apa? Pria dalam kegelapan tidak percaya. Dia mencoba menyalakan api, tetapi api menghilang sepenuhnya. Dia sangat marah sehingga dia muncul sendirian dalam kegelapan. Saya melihat pria ini dengan cangkang kura-kura putih di punggungnya. Dia memandang Lin Tian seperti kura-kura tua dan berkata, kembalikan es dan apiku dengan cepat. Bayar kamu kembali. Itu tidak mungkin. Petik 2. Kamu ingin mati. Orang tua itu berjongkok, dan cangkang kura-kura di belakangnya segera melepaskan awan kabut putih yang dingin dan menangkap Lin Tian. Lin Tian tampaknya terjebak oleh jaring laba-laba untuk sementara waktu. Qin Dao dan Fang Xuanyu terkejut. Mereka dengan cepat mengeluarkan senjata ajaib mereka sendiri dan memotong barang-barang itu di sana. Tapi hal-hal lengket ini tidak bisa dipatahkan sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian perlahan membeku di sana. Akhirnya, semua orang melihat bahwa wajahnya tidak berubah, seolah-olah dia tiba-tiba membeku di sana. Fang Xuanyu terkejut. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Lin? Qin Dao juga sedang terburu-buru, sementara He Qiu percaya diri, jangan khawatir, bosku sangat kuat. Qin dan Dao saling memandang, tetapi lelaki tua itu tertawa, dia telah membeku, selama aku meninju, dia akan menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa bertahan. Bola hitam kecil tertawa, kamu benar-benar berpikir bosku terjebak olehmu. Tentu saja, orang tua itu berkata dengan percaya diri, tetapi bola hitam kecil itu tertawa dan akhirnya berkata, jangan berpura-pura, bos, kamu akan menakut-nakuti mereka. Tapi Lin Tian berkata di sana, saya tidak menginstalnya. Saya hanya mempelajari apa ejekta itu, dan itu bisa menempel saya. Mendengar ini, bola hitam kecil berkata sambil tersenyum, lihat, bosku baik-baik saja. Qin Dao dan Fang Xuanyu merasa lega, sementara lelaki tua itu mengerutkan kening, tidak mungkin, bisakah kamu berbicara seperti ini? Aku tidak hanya akan berbicara, aku akan menghancurkanmu. Dengan itu, hal-hal di sekitar Lin Tian berangsur-angsur menjadi lumpur dan jatuh. Orang tua itu bodoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Ini adalah sekresi binatang es, bukan? Binatang es, kamu tahu. Orang tua itu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan aku menebak binatang es macam apa itu. Setelah itu, Lin Tian mulai mempelajari sekresi ini di tanah, dan akhirnya tertawa, binatang Ice Armor, kurasa kamu memiliki baju besi belakang yang sama, kan? Orang tua itu bersenandung, apa yang kamu tahu? Setelah itu, lelaki tua itu memuntahkan banyak lendir dari punggungnya, dan Lin Tian harus menyerap kekuatan lendir satu persatu untuk membuat lendir berubah menjadi lumpur. Orang tua itu mulai berpikir bahwa Lin Tian agak sulit. Dia berbalik dan menghilang di koridor. Pengecut, Fang Xuan bulan tukau, dan Jalan Qin berkata, orang tua ini, lari sangat cepat. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Dua orang segera mengikuti, sampai beberapa saat, datang ke bagian dalam istana bawah tanah, dan di sini ada banyak pilar batu, dan pilar batu ini, menyegel banyak orang. Qin Dao dan Fang Xuanyu segera mencari patriark mereka sendiri. Setelah sekian lama, mereka melihat seorang pria di dalam es. Mereka segera berkata dengan penuh semangat, ini dia. Lin Tian berjalan mendekat dan melihat seorang pria parubaya membeku di sana, tidak bergerak, tetapi kesadarannya bertahan. Dengarkan saja pria itu terkejut, Tuan Lin.
Aku tidak menyangka akan melihatmu secepat ini. Lin Tian tersenyum pada patung es, dan Patriark Bintang di patung es berkata dengan canggung, "Ya, ini sangat cepat." Lin Tian tertawa, katakan, "Apa yang kamu lakukan di sini sepanjang waktu? Bisakah kamu melepaskanku?" Penguasa bintang tahu bahwa Lin Tian memiliki kemampuan, jadi dia mengharapkan Lin Tian untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lin Tian tersenyum, "Oke, lepaskan dulu. Tetapi saat ini, ada banyak orang di dekatnya." "Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa."